Presiden Prabowo tinjau lokasi banjir di Bali. Tim Gegana olah TKP ledakan di Tangerang Selatan. Presiden Prabowo tambah 65 sekolah rakyat di Oktober. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menemani Anda. Selain 3 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, ekonomi, dan juga berita peristiwa. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Pagi untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama. Dalam acara penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 4, Satgas PKH resmi menyerahkan ratusan ribu hektar lahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Penyerahan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan hutan nasional. Jampitsus Kejaksaan Agung yang juga Kepala Satgas PKH, Febri Adrianza, menegaskan bahwa hingga saat ini, Satgas telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 3,3 juta hektar atau lebih dari 300% dari target yang ditetapkan. Dalam acara penyerahan hasil penguasaan kembali tahap 4 yang digelar di Kejaksaan Agung, Febri menyampaikan dari jumlah tersebut sebesar 1,5 juta hektar sudah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Sedangkan sisa lahan seluas 1,8 juta hektar, Febri menyebutkan masih dalam proses verifikasi untuk tahap selanjutnya. Dari jumlah 3,3 juta ini, kami telah menyerahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 833.413,46 hektar. Jadi kami telah serahkan ke Agrinas seluas 833.000 sekian hektar. Dan kepada Kementerian Lingkungan Hidup seluas 81.793, yaitu Taman Nasional Teso Milo. Alhamdulillah pada hari ini Satgas PKH kembali akan menyerahkan lahan kawasan hutan tahap 4 seluas 678,44 hektar. Jadi di tahap keempat ini akan ada tambahan luasan kebun sawit yang kita serahkan kepada PT Agrinas sebesar 674.000 hektar. Terdiri dari 245 perusahaan atau korporasi yang tersebar di 15 provinsi. Jumlah keseluruhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat kebun sawit yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara menjadi seluas 1.507.591,9 hektar. Sedangkan sisa luas kawasan hutan seluas 1.817.542 ini masih dalam proses verifikasi untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara Persero. Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antar lembaga dalam menjaga kedaulatan negara atas kawasan hutan serta memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Dari Jakarta, Jian Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar di Doha pada Jumat 12 September 2025. Dukungan dan solidaritas Indonesia disampaikan dalam suasana keprihatinan pasca serangan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Jumat 12 September 2025. Setiba di Istana Lusail Doha, Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan keprihatinan menyusul serangan Israel di Doha pada Selasa 9 September 2025. Presiden Prabowo menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak dan menegaskan dukungan Indonesia atas kedaulatan Qatar serta pentingnya solidaritas internasional. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas situasi keamanan global dan konflik di Timur Tengah.
Presiden menyoroti peran strategis negara-negara sahabat dalam menjaga kestabilan geopolitik dan mendorong dialog internasional. Kepala negara juga mendorong suara dunia untuk lebih lantang, menyerukan penghentian agresi yang juga merugikan rakyat sipil. Emir Syah Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan juga menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global. Kedua pemimpin sepakat mempererat hubungan dalam isu-isu kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau langsung lokasi terdampak banjir. Kunjungan ini dilakukan setelah menyelesaikan agenda perjalanan dinas luar negeri di Uni Emirat Arab dan Qatar. Setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab dan Qatar, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanannya ke Bali. Pada Sabtu 13 September 2025, Presiden tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai sekitar pukul 12 WITA. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di bandara disambut oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI, Pik Budiakto, Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, serta Gubernur Bali Iwayan Koster. Setelah penyambutan, Prabowo langsung menuju sejumlah lokasi yang terdampak banjir menggunakan kendaraan dinas maung putih. Menurut data BNPB, bencana banjir melanda Bali dalam beberapa hari terakhir dengan lebih dari 120 titik di 7 wilayah administrasi kabupaten kota. Wilayah terparah berada di Denpasar dengan total 81 titik banjir terpantau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang mengunjungi warga di Denpasar, Bali yang terdampak banjir pada Sabtu 13 September 2025. Kunjungan ini juga meliputi kisah yang menarik, yaitu seorang warga yang diselamatkan oleh anjing peliharaannya saat banjir melanda. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo berjalan menyusuri jalan kecil di kawasan terdampak dan berdialog langsung dengan warga. Ia mendengarkan berbagai keluhan dan cerita dari masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi pada Rabu 10 September 2025. Prabowo juga memperlihatkan secara langsung kondisi kerusakan serta dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Ia memberikan dukungan moral kepada warga yang terkena musibah dan juga memastikan pemerintah akan berupaya membantu pemulihan kondisi di daerah tersebut. Kunjungan Prabowo ini juga bertemu dengan seekor anjing peliharaan yang menyelamatkan pemiliknya saat banjir melanda. Anjing tersebut bertindak dengan menggonggong pada dini hari sehingga memperingatkan pemiliknya saat tertidur sebelum banjir datang. Prabowo pun memberikan pujian kepada anjing tersebut. Kamu cantik sekali sih kamu. Kan cantik. Kamu juga cantik kamu. Tapi giginya kemana? Oh, kebanyakan manis-manis ya. Kebanyakan permen. Coklat. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik, Sehat Pak ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir bandang di Denpasar pada 12 September Jumat siang. Kegiatan ini untuk memastikan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengungsian korban banjir bandang di Banjar Sedana Merta Ubung, Kota Denpasar pada Jumat 12 September 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penanganan darurat dan juga pemulihan pasca bencana berjalan cepat, serta kebutuhan dasar warga terpenuhi. Setiba pukul 10 WITA, Wapres juga menyampaikan empati dan dukungan kepada pengungsi. Ia menegaskan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto memastikan distribusi bantuan merata dan kebutuhan warga terdampak terpenuhi meliputi pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan juga perlengkapan kebersihan. Tadi saya sudah dengar keluhannya. Yang penting Bapak Ibu semua tenang di sini. Tadi sudah disampaikan Pak Wali, nanti untuk urusan kos-kosan, tempat tinggal, nanti akan disediakan tempat yang baru ya Pak ya. Tempat yang baru, yang lebih aman. Yang penting Bapak Ibu semua sekarang tenang dulu, nggak perlu panik. Nanti semua akan dibantu oleh pemerintah ya. Dan untuk urusan-urusan dokumen yang hilang, KTP, KK, mungkin kartu ATM, ijazah atau apapun itu nanti mohon dibantu ya Pak ya. Dan ini karena kebanyakan perantau berarti
kecil. Ini ada 2 bayi masih 5 hari. Ini mohon diprioritaskan. Pastikan nggak ada adik-adik yang terkena penyakit panas, pilek atau apapun itu penyakit kulit. Pastikan nanti hari Senin kegiatan belajar mengajar bisa berjalan. Jadi adik-adik nanti tetap sekolah ya. Jadi ya tetap sekolah, dan ya ini nanti saya mohon untuk fasilitas-fasilitas umum, bangunan-bangunan pemerintah untuk pelayanan publik yang rusak ini mohon segera diperbaiki kembali. Dan saya titip mungkin nanti kita bahas juga untuk detail teknisnya terkait ya untuk drainase, sanitasi, masalah-masalah alih fungsi lahan ini nanti mohon diperhatikan juga. Tapi yang jelas Bapak Ibu mohon semuanya tenang ya. Ini tadi sudah dilaporkan Pak Kepala BNPB dari BMKG, intinya ini untuk hujan dengan curah yang tinggi seperti kemarin nggak akan terjadi lagi. Ini sudah bergeser ke tempat lain. Jadi insya Allah ini nanti beberapa hari, beberapa minggu ke depan cuacanya agak ya seperti ini nantinya. Dalam dialog dengan warga, Wapres mengimbau pengungsi untuk tetap tenang dan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk segera mencari solusi hunian dan juga mitigasi bencana. Ia juga menginstruksikan perangkat daerah membantu pengurusan dokumen kependudukan bagi korban banjir, khususnya yang berasal dari luar kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung kondisi Pasar Badung yang terdampak banjir bandang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan dan pemulihan berjalan cepat. Peninjauan langsung dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pasar Badung, Denpasar yang juga terdampak banjir bandang pada Jumat 12 September 2025. Area basement menjadi titik terparah akibat bencana mengakibatkan aktivitas perdagangan di pasar tersebut lumpuh total. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat segera turun tangan. Dalam kegiatan tersebut, Wapres didampingi Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto, dan juga Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Di tengah peninjauan, Wapres mendengarkan langsung keluhan pedagang yang terdampak dan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemulihan pasar agar roda ekonomi kembali berputar. Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana seperti TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, dan juga para relawan. Koordinasi yang solid antar instansi dinilai sebagai wujud nyata semangat gotong royong. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca banjir besar yang melanda wilayah Bali pada 10 September 2025, untuk mempercepat penanganan, Kodam 9 Udayana langsung mengerahkan ratusan prajurit yang terlibat dalam evakuasi korban, distribusi logistik, serta pemulihan fasilitas umum. Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, banjir mengakibatkan 18 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian. Korban terbanyak berada di Denpasar, disusul Gianyar, Jembrana, dan juga Badung. Tak hanya korban jiwa, banjir juga merusak infrastruktur dengan 163 titik banjir, 64 titik longsor, 35 pohon tumbang, 2 jembatan rusak, serta puluhan titik kerusakan pada jalan dan juga saluran irigasi. Sebanyak 188 warga Denpasar harus mengungsi ke 6 titik penampungan, sementara di Jembrana, BPBD mengoperasikan 2 dapur umum untuk ratusan hingga ribuan pengungsi. Prajurit Kodam 9 Udayana turun membantu evakuasi warga pendirian posko hingga menjaga kelancaran distribusi logistik bersama BPBD, Polri, Pemda, dan juga relawan. Kehadiran TNI di tengah masyarakat memberikan rasa aman sekaligus menjadi penopang semangat bagi para pengungsi yang harus kehilangan tempat tinggal. Hingga kini upaya pencarian korban, pemulihan infrastruktur, dan juga penyelenggaraan bantuan masih terus dilakukan secara terpadu. Kodam 9 Udayana menegaskan akan terus berada di garis depan, mendampingi masyarakat hingga situasi benar-benar pulih. Dari Bali, Simpo TV melaporkan. Dari Menhub, Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kampung Adat Kuta Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 13 September 2025.
Menhub Raja Antoni menyebut, Kampung Adat Kuta mencerminkan mitigasi perubahan iklim yang nyata. Menhub Raja Antoni juga bermalam di rumah warga bersama warga Kampung Adat Kuta. Raja Antoni mengatakan ingin turut merasakan secara langsung suasana dan kondisi di Kampung Adat Kuta. Dalam kunjungannya, Menhub didampingi oleh Sekjen Kemenhub Mahfud dan penasihat utama Menteri Bidang Lingkungan dan juga Ekologi Willy Smith. Menhub bersama warga ngeliwet atau makan bersama dan juga berdiskusi terkait pengolahan aren. Sebanyak 1.000 pohon aren produktif dan dimanfaatkan secara merata di Kampung Kuta, di mana setiap keluarga mengelola 7 pohon dengan produksi harian rata-rata 10-15 liter per pohon, menghasilkan total 9-21 kg gula aren per hari di setiap pohon. Pagi harinya di Kampung Adat Kuta, Menhub Raja Antoni juga meninjau lokasi perhutanan sosial di Hutan Adat Leuweung Karamat. Menhub juga meninjau menanam aren hingga mengecek Taman Madu Sekarwangi. Saya datang ke sini tidak mau berceramah, Pak, tapi saya justru ingin belajar. Saya sudah baca sejarahnya, tapi ingin langsung mengalami, melakoni. Dan budaya seperti inilah yang survive, yang tetap bisa bertahan di tengah berbagai macam persoalan yang dirumuskan oleh orang-orang pintar sebagai climate change, perubahan iklim. Ternyata praktek bagaimana mengatasi isu global itu sudah dipraktekkan di sini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ledakan misterius, 4 rumah rusak berat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Informasi kami lanjutkan mengenai ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Tanggerang Selatan pada Jumat pagi. Mengakibatkan 4 rumah mengalami kerusakan parah dan sejumlah warga menderita luka. Beginilah suasana sesaat terjadinya ledakan yang terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk. Kerusakan parah pun terlihat pada sejumlah rumah. Tidak hanya itu, sebagian warga berusaha menolong penghuni yang terluka. Pemilik mengatakan sekitar subuh terdengar suara keras seperti kilat menggelegar dan juga kemudian diikuti dengan atap rumah roboh. Saat diperiksa ternyata sejumlah rumah tetangga mengalami kerusakan parah. Ya kira-kira jam 5 lewat seperempat ada bunyi petir dulu, terus bunyi ledakan Pak gede. Terdatang terus ini hancur semua. Lihat kita ke depan juga hancur. Yang hancur ini ada 3. Kalau ini ya dampaknya terus sama anak saya, itu sama itu saudara itu pada itu sama tetangga. Oke, artinya kalau yang hancur kurang lebih 4 rumah ya? 4 rumah. Ini tetangga ini yang ini pada tekelet gitu Pak. Tahu penyebabnya apa Bu? Belum tahu juga Pak, enggak. Jadi belum ada yang tahu? Belum. Kini lokasi sudah terpasang garis polisi dan dijaga ketat oleh kepolisian. Sejumlah warga penghuni diketahui mengalami luka bakar dan juga ringan akibat peristiwa tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab ledakan. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Gegana Polda Metro Jaya diterjunkan ke lokasi ledakan misterius di Jalan Talas 2, Kecamatan Pamulang, Tanggerang Selatan. Akibat ledakan sebanyak 3 orang warga masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius yang dialaminya. Dengan peralatan lengkap, sejumlah personil Gegana Brimopolda Metro Jaya mulai melakukan olah TKP ledakan misterius. Secara perlahan, Gegana menyisir satu persatu rumah yang porak-poranda akibat ledakan. Hal ini dilakukan guna mencari petunjuk apa yang menyebabkan terjadinya ledakan. Hingga berita ini disusun, proses olah TKP masih terus berlangsung dan rencananya Puslapfor Polri juga akan diterjunkan ke lokasi kejadian. Pasca ledakan tercatat 7 orang warga menjadi korban, sebanyak 4 orang sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan sementara 3 lainnya masih mendapatkan perawatan intensif akibat luka yang dialaminya. Kondisi saat ini di lokasi ledakan masih dilakukan penyelidikan oleh Puslapfor Polri untuk memastikan penyebab ledakan yang juga menghancurkan beberapa rumah warga. Kapolres Tanggerang Selatan mengatakan fokus penanganan pasca kejadian adalah warga yang menjadi korban dan juga keselamatan warga sekitar lokasi kejadian. Pihaknya akan melibatkan Puslapfor Polri untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan. Selain itu, tim dari Gegana juga akan diterjunkan untuk mensterilkan lokasi. Petugas juga membuat perimeter sejauh 10 meter atau situasional bisa bertambah dari lokasi kejadian guna keselamatan warga. Kami membantu mengevakuasi para korban serta
mengantarkan ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Kemudian kami juga sudah mengamankan TKP, kami sudah mensterilkan agar kemudian kami akan melakukan olah TKP yang sampai saat ini masih berlangsung, di mana kami akan menurunkan juga Puslapor Polri untuk mengetahui apa penyebab dari diduga ledakan tersebut. Saat ini sementara kami bekerja sama dengan PLN, sementara kami lakukan pemadaman, masih berjalan untuk pemadaman listrik di TKP dan area rumah sekitar TKP. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa, kemudian total ada kurang lebih 7 korban luka, di mana dari 7 tersebut ada 3 korban yang sementara dirawat intensif di rumah sakit, kemudian yang untuk 4 korban lainnya sudah dirawat, sudah diperiksakan kesehatan, saat ini sudah diizinkan untuk rawat jalan oleh tim dokter dari rumah sakit. Ya, jadi rumah-rumah di sekitaran TKP tersebut sudah kita amankan, kemudian kita juga sudah sarankan ke masyarakat yang berada di sekitar parameter lokasi untuk tidak beraktivitas dulu di rumah. Kita sudah mengamankan, kita juga sudah memasang polis line, kemudian kita juga sudah memberikan alternatif kepada warga untuk kemudian dapat menempati dulu kantor RW atau kantor kelurahan dan kantor kecamatan sampai dengan nanti hasil olah TKP kami selesai dan dari kepolisian menyatakan di sekitar tempat kejadian tersebut aman. Tadi kami upayakan semaksimal mungkin karena di sini rekan-rekan ini pemukiman yang cukup padat. Jadi tadi kami mencoba menarik sampai sekitar 5 sampai 10 meter ya. Sekitar itu kami mencoba juga untuk menyafokasi korban. Sampai saat ini kami mencoba lebih dari 10 meter untuk radius rumah yang rusak terdampak itu ada total ada 8 rumah. 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Polisi juga mengimbau kepada warga untuk tidak panik dan beraktivitas seperti biasa karena proses penyelidikan akan terus dilakukan. Sementara itu bagi warga yang terdampak ledakan akan difungsikan sementara waktu ke rumah pengurus lingkungan maupun tempat ibadah di sekitar lokasi kejadian hingga lokasi dinyatakan aman kembali. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pasca tanggul jebol di perumahan IKPN Bintaro, Jakarta Selatan, warga dan kontraktor melakukan pembetulan tanggul dan giat bersih-bersih material banjir. Sekitar 200 warga perumahan IKPN terdampak banjir akibat tanggul jebol. Sejumlah warga dan kontraktor melakukan giat bersih-bersih material banjir imbas dari tanggul jebol kali Pesanggerahan. Sekitar 200 warga terdampak akibat banjir yang juga terjadi pada Jumat sore. Warga dan kontraktor melakukan pembenahan struktur tanggul sebagai langkah antisipasi tak kembali terjadi banjir. Ini kita lagi nunggu tim kontraktor, ya. Oke, dia datang ke sini, kan kita mau perbaiki tanggul yang jebol ini ya kan, yang pasir jebol ini kita mau perbaiki. Ya mudah-mudahan bisa lebih meminimalisasi ya, supaya tidak kejadian kemarin, karena kemarin itu kan karena kali Grogol itu kan tinggi, jadi kali kita tuh nggak bisa lewat kali Pesanggerahan, makanya ketahan. Berbalik dia ya sudah, dia limpaslah ke sini. Hujan lebat di Jakarta Jumat sore membuat volume air kali Pesanggerahan meningkat akibatnya tanggul yang juga sedang dalam perbaikan jebol. Ketinggian banjir 40 cm hingga 1 meter pada Jumat malam, air berhasil surut pada Jumat dini hari dengan bantuan 5 pompa air. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari CEO Danantara, Rosan Roslani kembali melakukan tinjauan langsung ke Mekah untuk mematangkan pembangunan kampung haji. Selama 2 hari, Rosan juga melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang akan menunjang fasilitas bagi jemaah haji Indonesia. Dalam rangka menegaskan komitmennya untuk pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah, CEO Danantara Rosan Roslani kembali bertolak ke Mekah untuk mengawal langsung pembangunan kampung haji. Selama 2 hari, Rosan tak hanya melakukan pembahasan bersama Royal Commission for Makkah City and juga Holy Sites, namun Rosan juga menindaklanjuti diskusi dengan Masar Project, Novetel Taker, Dala Group, Sedco Capital Fund, dan lainnya. Hal tersebut ia lakukan dalam rangka memastikan setiap proyek berjalan dengan dukungan kebijakan, kepastian hukum, serta akses kolaborasi lintas lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sekarang berada di Jeddah
akan kembali ke Jakarta selama 2 hari perjalanan di Jeddah dan juga di Mekah dalam rangka mewujudkan harapan dari Bapak Presiden Prabowo dan juga masyarakat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Insya Allah bisa terlaksana. Kami bertemu dengan banyak sekali pihak, termasuk dari pihak pemerintah, Kementerian Investasinya, Royal Commission Mekah, dan yang lain-lain. Dan tentunya adalah follow up dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah di dalam pertemuan ini responnya tetap positif dan kita akan mengajukan penawaran sesuai yang sudah dijadwalkan oleh Royal Commission of Mekah pada akhir bulan Oktober. Alhamdulillah di tengah padatnya kesibukan di Jeddah dan Mekah ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah umroh. Mohon doa dan restunya, semoga yang kami lakukan di sini selalu mendapatkan ridho dan karunia dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan sebelumnya, Rosan juga telah meninjau lebih dari 10 lahan kandidat dan 3 proyek besar di Mekah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2025 berlangsung di Masjid Al-Akbar Surabaya pada 12 hingga 14 September 2025. Dengan penyelenggaraan Fesyar Jawa 2025, Jawa Timur kembali mengukuhkan diri sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional. Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan lainnya menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah Fesyar Jawa 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini menciptakan satu gerbang, yaitu Sinergi Amanah, Tumbuh Unggul sebagai Gerakan Ekonomi Syariah Regional Jawa Bangkit. Fesyar Jawa 2025 mengajak partisipasi 100 UMKM memberikan pertunjukan hiburan Islami, mengadakan berbagai macam lomba di bidang ekonomi syariah dan juga membuka aksi donor darah. Kita membutuhkan sumber pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jawa Timur memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan ekspor. Acara ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang juga menegaskan potensi Jawa Timur sebagai pusat ekspor nasional yang juga di mana memiliki 97,28% masyarakat beragama Muslim. Tentu kita berharap bahwa pelaksanaan Fesyar tahun 2025 ini akan menjadi bagian dari pendorong penyemangat dari Jawa untuk dunia. Festival Ekonomi Syariah 2025 kali ini mengangkat tema sinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi syariah Jawa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI Partai Golkar secara resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru untuk 5 tahun mendatang. Nama Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahkun didapuk menjadi Ketua Umum Organisasi Sayap Kanan milik Partai Golkar tersebut. Organisasi sayap kanan Partai Golkar yakni SOKSI secara resmi mengumumkan perangkat kepengurusan baru setelah menerima surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum. Kepengurusan ini terbentuk usai musyawarah nasional pada 20 Mei lalu. Politisi Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahkun diberi mandat sebagai Ketua Umum organisasi tersebut periode 2025 hingga 2030 ke depan. Adapun secara luas, susunan inti Dewan Pimpinan Nasional SOKSI antara lain Putri Komarudin sebagai Sekretaris Jenderal, Adi Mahendra Putra sebagai Bendahara Umum. Dewan Pembina diisi oleh Ahmad Nur Supit, Dewan Pertimbangan Profesor Bomar Pasaribu, hingga Iman Haryadi sebagai Ketua Harian selama 5 tahun ke depan. Secara gamblang, Misbahkun menegaskan aspirasi politik di SOKSI akan tetap berjalan searah dengan partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ada 333 pengurus, ada 22 wakil ketua umum, dan kemudian perlu saya tambahkan lagi yang perlu saya sebutkan yaitu Bapak Iman Haryadi sebagai ketua harian, Bapak Iman Haryadi ketua harian, dan 22 wakil ketua umum, dan secara total ada ketua bidang, ada wakil sekjen, wakil bendahara umum, ketua departemen dan anggota departemen. Kepengurusan kami adalah kepengurusan yang mengakomodasi seluruh elemen kader SOKSI. Kami ingin merangkul semuanya. Bahkan kami siap untuk kemudian meminta siapapun kalau ingin bergabung sebagai kader SOKSI, kita siap untuk menangkul. SOKSI kami adalah konsorsi yang memberikan dukungan penuh kepada siapapun yang ingin berkembang dan bertumbuh sebagai kader ormas SOKSI. Dan sebagai kader, tentunya SOKSI sebagai organisasi akan siap memfasilitasi.
Dengan kepengurusan ini diharap mampu meningkatkan konsolidasi Partai Golkar baik dari hulu ke hilir. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Roda Bayu, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Provinsi Jakarta meluncurkan program beasiswa setara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk tingkat daerah. Program ini akan menjadi lanjutan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang saat ini sudah menjangkau 16.979 peserta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapannya terkait program beasiswa yang menargetkan mahasiswa Jakarta dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri melalui skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Program ini diharapkan dapat terwujud pada tahun 2026 mendatang, menandai langkah signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia ibu kota. Pramono juga mengungkapkan bahwa persiapan intensif untuk program ini akan dimulai pada tahun depan dengan target ambisius. Ia menargetkan setidaknya 100 mahasiswa berprestasi dan juga kurang beruntung bisa mendapatkan beasiswa bergengsi tersebut. Pramono menegaskan bahwa program ini bukan hanya tentang pendidikan tetapi juga tentang investasi jangka panjang. Saya lagi mempersiapkan, Jakarta akan memberikan seperti LPDP. Mahasiswanya boleh sekolah di luar negeri atas tanggung jawab pemerintah Jakarta. Bukan hanya sekedar literasi atau membaca, tetapi yang penting adalah proses interaksi supaya wawasannya harus bisa melihat dunia, persoalan dunia dan sebagainya. Dan itu saya yakin akan memberikan langkah yang baik bagi anak-anak kita semuanya. Hari literasi internasional dengan membaca, mengetahui jendela dunia, dan itu menjadi awal modal sosial kita untuk bisa berprestasi, sekolahnya menjadi lebih baik. Selain meningkatkan kualitas pendidikan beasiswa, ini juga bertujuan untuk membuka wawasan global bagi para penerima. Para mahasiswa akan terpapar dengan lingkungan akademik dan juga budaya internasional yang beragam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Pemkab Cianjur, Jawa Barat, berkomitmen untuk terus melakukan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah selatan Cianjur. Hal ini agar kualitas infrastruktur jalan dapat dirasakan merata, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian pada Sabtu 13 September 2025 mengatakan saat ini tengah meninjau langsung pembangunan pada 3 desa di Kecamatan Naringgul sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan selatan. Wahyu mengharapkan perbaikan dan juga pembangunan jalan di wilayah selatan dapat mempermudah akses termasuk wisatawan untuk sampai ke berbagai destinasi wisata yang ada di wilayah selatan sehingga perekonomian masyarakat sekitar dapat terus meningkat. Termasuk sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia yang masih rendah sehingga dengan jalan mantap yang terus bertambah, panjang terkoneksi langsung dengan jalan provinsi dan pusat dapat mendongkrak semua sektor. Sedangkan ruas jalan yang ditinjau langsung pembangunannya seperti ruas jalan Balai Gede Wanasari sepanjang 482 meter dengan lebar 4 meter, ruas jalan Desa Wangunjaya dengan panjang 526 dan juga lebar 3 meter, serta ruas jalan Cisepat, Cinerang Pantai Sukamulya dengan panjang 900 meter dan lebar 4 meter. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Pramono Anung resmikan gedung baru FSUI. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Informasi berikutnya dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meresmikan gedung baru Forum Silaturahmi Ulama Indonesia di Jalan Raya Otista, Kelurahan Bidakara Cina, Jatinegara, Jakarta. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi seluruh jajaran pengurus Forum Silaturahmi Ulama Indonesia yang menjadikan organisasi tersebut sebagai simpul koordinasi antar lembaga keagamaan dalam rangka mempererat kerukunan dan persatuan umat di tengah keberagaman. Dalam peresmian ini, Pramono juga menekankan pentingnya kolaborasi bersama seluruh lapisan masyarakat dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama yang juga menjadi fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Forum Silaturahmi Ulama ini selama ini adalah sebuah forum yang terdiri dari para kiai yang betul-betul kebinekaannya, kebangsaannya, keindonesiaannya itu tidak diragukan.
selama ini mereka mengajarkan sesuatu yang kemudian membuat Jakarta dan Indonesia lebih sejuk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kantor baru Forum Silaturahmi Ulama Indonesia DKI Jakarta, dan semoga kantor ini membawa berkah, membawa kebaikan bagi umat, dan membawa hubungan yang lebih baik antara umaroh dan ulama. Dengan pembangunan kantor baru, FSUI, Gubernur Pramono juga berharap dapat menjadi pusat kegiatan yang banyak menebarkan manfaat bagi umat dan bangsa. Terlebih, faktor penting dalam pembangunan Jakarta adalah dengan membangun sumber daya manusia berkarakter yang berpegang teguh pada nilai dan juga akar budaya. Dari Jakarta, Sedewi Dayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. 98 Resolution Network yang merupakan komunitas aktivis pendukung Prabowo Gibran menggelar acara Gotong Royong Warga Peduli Warga. Acara ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sesama anak bangsa. Acara Gotong Royong Warga Peduli Warga yang diselenggarakan di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dimulai dengan sambutan dan dilanjutkan dengan pembagian ratusan sembako kepada warga. Eli Salomo Sinaga selaku Ketua Panitia Warga Peduli Warga 98 Resolution Network mengungkapkan acara ini merupakan inisiatif dari 98 Resolution Network yang juga melihat kondisi sosial masyarakat yang kurang dalam daya beli. Namun keresahan tersebut dijawab dengan menggelar acara Gotong Royong dengan beberapa pihak, salah satunya dengan BRINS, dengan inisiatif pembagian sembako kepada warga di sekitar. 98 Resolution Network juga bekerja sama dengan driver ojek online dan juga akan membagikan paket sembako kepada para driver ojol. Ya, ini bagian dari inisiatif kita dalam melihat kondisi sosial masyarakat hari ini yang faktanya ada kekurangan daya beli. Jadi keresahan itu kita jawab dengan melakukan gotong royong dengan beberapa pihak, salah satunya dengan BRINS yang melakukan inisiatif pembagian sembako, paket sembako kepada warga yang berada di sekitar kantor BRINS di daerah Mampang. Warga peduli warga. Jadi kita tidak membeda-bedakan, karena prinsip kita yang diajarkan leluhur kita adalah gotong royong kekeluargaan. Untuk saat ini salah satunya adalah di teritori di sekitar kantornya BRINS daerah Mampang. Kemudian juga kita bekerja sama dengan kawan-kawan driver ojol yang nanti akan kita bagikan kepada driver ojol begitu. Hari ini kita dengan salah satunya dengan driver ojol difabel yang akan dilakukan di Cilandak, yang kemudian dengan kawan-kawan dari organisasi ojol, koalisi ojol nasional yang akan dilakukan di Kemayoran. Harapannya ya warga bisa terbantu dengan sedikit gotong royong yang kita lakukan hari ini, dan harapannya kita bisa sama-sama menjaga, karena pemerintahan Prabowo hari ini sedang bekerja untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Eli Salomo berharap dengan adanya gotong royong ini warga dapat terbantu. Lebih lanjut, Eli mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran sedang bekerja untuk meningkatkan daya beli dan juga kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Bupati Dadang Supriyatna atau yang akrab disapa Kang DS menghadiri Kemah Bakti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD. Pada kegiatan Kemah Bakti Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung tersebut, mereka mengadakan santunan kepada anak yatim dan juga dialog terbuka. Bupati Dadang Supriyatna atau yang akrab disapa dengan Kang DS menghadiri Kemah Bakti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Bandung yang diselenggarakan di Dusun Strawberry Walini, Kampung Ranca Walini, Kecamatan Ciwidey pada Jumat 12 September 2025 malam. Pada Kemah Bakti Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung 2025, Kang DS yang juga merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung menegaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk meneguhkan komitmen dalam menunjukkan kerja nyata bagi masyarakat. Pada kegiatan Kemah Bakti Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung, mereka mengadakan santunan kepada anak yatim dan juga dialog terbuka. Dihubungi secara terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung, Tarya Witarsa, mengatakan bahwa acara ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan 3 bulan sekali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menambah 65 sekolah rakyat pada bulan Oktober 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Margaguna Jakarta Selatan pada Kamis 11 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa akan ada penambahan 65 sekolah rakyat pada Oktober 2025, sehingga totalnya menjadi 165 sekolah. Ia menargetkan pembangunan 100 sekolah baru setiap tahun agar semakin banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak. Prabowo menjelaskan bahwa ke depan sekolah rakyat tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Desil 1, tetapi juga diakses oleh warga dari kelompok ekonomi Desil 2 hingga 5. Menurutnya, pendidikan adalah salah satu kunci utama dalam mengatasi kemiskinan yang masih terjadi di berbagai daerah. Dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah, anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Pemerintah juga akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Fasilitas pendidikan akan ditingkatkan, termasuk penambahan smart digital screen di setiap sekolah, guna mendukung pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswi di wilayah terpencil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang mendapat sambutan hangat dari siswa-siswi Sekolah Rakyat Margaguna Jakarta Selatan pada Kamis 11 September 2025. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Siswa-siswi Sekolah Rakyat Margaguna Jakarta Selatan menyambut hangat kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 11 September 2025. Mereka menyambut kepala negara menyanyikan yel-yel dan menampilkan tarian tradisional untuk menghormati kunjungan Presiden. Prabowo langsung menghampiri dan menjabat tangan siswa-siswi, serta berbincang sejenak dengan mereka. Kunjungan dilakukan dengan inspeksi kamar salah satu siswa, di mana Prabowo mengalami langsung suasana belajar di fasilitas tersebut dan berbincang di ruang kelas. Angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi, 65. Tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad. Ya. Selalu think big, do our best. Make the impossible possible. Menurut Prabowo, fasilitas di sekolah sudah sangat baik, termasuk tempat tidur dan kamar mandi pribadi. Ia menyadari teknologi pendidikan Indonesia masih ketinggalan dan menegaskan perlu pemberantasan korupsi untuk mengarahkan dana ke pendidikan. Ia menargetkan penyediaan 3 layar digital pintar per sekolah dalam tahun depan untuk meningkatkan pendidikan interaktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, gangguan berulang layanan telekomunikasi di Papua Selatan membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Menanggapi hal ini, fraksi PKB DPRI menerima audiensi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Selatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Diketahui putusnya kabel laut Fak-Fak Ambon pada 9 September lalu menyebabkan gangguan telekomunikasi yang kembali melumpuhkan kegiatan publik di Papua Selatan.
Untuk itu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Selatan bersama Ketua Komisi 2 DPRD Papua Selatan Julian Charles Gomar menggelar audiensi dengan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Indrajaya di gedung DPR RI Jakarta. Dalam perjumpaan tersebut, Aliansi menyampaikan aspirasi agar pemerintah dan operator telekomunikasi memberikan kompensasi nyata bagi pelanggan berupa pembebasan biaya 1 hingga 2 bulan layanan data. Hal ini dipandang penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang terusik oleh gangguan berulang. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Indrajaya menyatakan akan membawa persoalan ini ke mekanisme pengawasan dan penganggaran lintas komisi. Ia menegaskan dukungan untuk percepatan jalur alternatif Maroke-Tual, serta mendorong agar Papua Selatan masuk dalam skema proyek strategis nasional atau PSN. Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk menghentikan siklus lumpuh telekomunikasi di Papua Selatan melalui pembangunan jalur cadangan, transparansi informasi, dan kompensasi yang adil bagi masyarakat. Harapannya pendidikan, pelayanan publik, hingga ekonomi rakyat di Papua Selatan tidak lagi tersandra akibat gangguan telekomunikasi yang terus berulang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan dasar untuk para pengemudi transportasi online dengan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp16.800.000 per bulan. Masa modern membutuhkan juga solusi yang modern. Di tengah kondisi yang menuntut kecepatan saat ini, transportasi bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kini hadir sebagai aplikasi berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam berpindah tempat. Namun sayangnya, kemudahan ini tidak diiringi dengan kesejahteraan para pekerja di bidang transportasi online. Mereka pun mengadu ke DPR bersama anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Ia prihatin dengan kondisi yang dialami oleh mereka dan akhirnya menginisiasi pertemuan antara para pekerja transportasi online dengan pimpinan DPR. Situasi mungkin bisa lebih kondusif untuk Indonesia karena mereka ini pengemudi roda 2 dan roda 4, kalau saya tidak salah ada sekitar 9 juta. Dan sebagian mereka adalah orang-orang dengan pendidikan sarjana S1, S2 juga ada ya. Jadi 50%-nya kurang lebih seperti itu. Ini adalah suatu hal yang progresif. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo mendengarkan dan mengkabulkan rekomendasi. Audiensi ini menjadi langkah lanjutan dalam upaya memperjuangkan regulasi yang berpihak pada jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia yang hingga kini masih bekerja dalam ketidakpastian hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kabinet Merah Putih, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf melepas ekspor perdana ke Amerika Serikat di Bantul pada 9 September 2025. Sebanyak 350 keluarga penerima manfaat dari 5 kabupaten kini berdaya dan bahkan produknya menembus pasar ekspor dunia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas 4 kontainer kerajinan dari keluarga penerima manfaat KPM untuk diekspor ke Amerika Serikat. Pelepasan dilakukan di PT Out of Asia, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 9 September 2025. Program pemberdayaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan PT Out of Asia, perusahaan di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa atau MAP yang bergerak di produk kerajinan tangan. Sebanyak 350 KPM dari 5 kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Banyumas, Cilacap, dan Wonosobo terlihat dalam produksi anyaman keranjang tempat sampah berbahan enceng gondok dan mendong. Program ini sendiri telah berjalan sejak Maret 2025, khususnya pengiriman September 2025 ke Amerika Serikat. Telah dihasilkan 12.422 produk dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Alhamdulillah, lewat program PKH dengan ditindaklanjuti pemberdayaan di Kementerian Sosial bekerjasama dengan pengusaha, akhirnya bisa ekspor hari ini. Dan cukup besar ya, selama 5 bulan terakhir ini, mulai dari latihan sampai bisa memproduksi sesuatu, kita bisa mengekspor lebih dari 12.000 produk. Kalau ini nanti makin banyak yang bisa kita ekspor kan makin bagus. Di tengah-tengah ada perang tarif, ya, ada persaingan yang sangat ketat sekarang ini di dunia, nah kita bisa ekspor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah mencatat realisasi penyaluran KUR nasional di Jawa Tengah mencapai 30,48 triliun rupiah. Hal ini disampaikan dalam FGD penyaluran KUR di Semarang oleh Deputi Kemenko Perekonomian. Pemerintah mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat secara nasional per 31 Agustus 2025 telah mencapai 180,01 triliun rupiah atau 62,62% dari target 287,47 triliun rupiah. Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan penyaluran terbesar, yaitu 30,48 triliun rupiah atau 16,9% dari total nasional, dengan jumlah penerima sebanyak 590.316 debitur. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, dalam FGD Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran KUR Al-Sintan dan KIPK di Semarang. Kalau data realisasi per 31 Agustus, total penyaluran KUR itu sekitar 180,01 triliun dari target 287,47 triliun. Dan sekarang kami juga harus lapor tidak hanya jumlah Pak Wakil Gubernur. Jadi di hari ini ada sidang kabinet, yang kita laporkan juga adalah jumlah debitur yang telah menerima. Jadi per tanggal 31 Agustus tadi realisasi sebesar 180 itu setara dengan 307 juta debitur. Nah, sampai dengan akhir tahun kami punya target 4,2 juta debitur, Pak Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin mengapresiasi capaian ini dan berharap KUR dapat memperkuat sektor pertanian maupun industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Semoga menambahkan kemajuan yang tadi sudah disampaikan bahwa di Jawa Tengah untuk penyaluran atau penyerapan KUR, alhamdulillah kita yang terbaik. Tentu atas nama pemerintah, atas nama pribadi, ya monggo. Buat Bapak Ibu sekalian, ini bukan saya saja yang bekerja, tapi ini kerja keras Bapak Ibu yang ada di Himbara maupun himpunan bank daerah. Tentu atas nama pribadi atau atas nama pemerintah saya senang dengan agenda kali ini. Mungkin hari ini kita untuk mendiskusikan, mengkonkretkan pemikiran-pemikiran terhadap bagaimana penyerapan KUR yang tadi sudah disampaikan nominalnya besar. Yang dari Al-Sintan dan KUR padat industri saja itu nominalnya sudah lebih dari 200 triliun. Karena tadi ada 198 triliun ditambah 20 miliar atau 20 triliun ya tadi? 20 triliun ya. Artinya itu lebih dari 200 triliun tingkat nasional. Dan tentu Jawa Tengah tadi disampaikan penyerapannya terbaik. Pada acara tersebut dilakukan penyerahan simbolis kredit Al-Sintan kepada beberapa pelaku usaha, diantaranya Toto Rusdianto, Bank Jateng, 505 juta rupiah, Anto BRI 550 juta, Kaharudin Mandiri 520 juta, dan Ahmad Samsul Hadi, BNI 540 juta rupiah. Jawa Tengah diharapkan terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.